Puasa di bulan Ramadan ini dengan ilmu makrifat sangat berkaitan. Kenapa? Karena untuk yang berpuasa, yang sudah mengalami makrifat kepada Allah, apalagi ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi ketika melaksanakan puasa Ramadan itu tidak hanya libur atau menahan imsak dari makan dan minum saja, dari imsak sampai maghrib. Tidak seperti itu saja. Bahkan dalam sisi makrifat atau ilmu makrifat, dengan adanya bulan Ramadan atau puasa ini, kita akan bisa menjawab di manakah Nabi Muhammad SAW menerima agama. Kedua, di waktu bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima agama. Nah, ini justru bisa lebih menyempurnakan puasanya untuk orang yang sudah makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah semuanya, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Semoga berkah selalu. Sekarang tentang puasa ya, dari pandangan ilmu makrifat. Ini dari ayat Allah, firman Allah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan ini adalah alladzi unzila, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Nah, di sini baru sepotong ya, ini sebagian ya, baru sebagian. Walaupun baru sebagian, ini sudah memberi penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu pertamanya di bulan Ramadan. Berarti Nabi pada waktu itu sedang apa? Sesuai pertanyaan di awal tadi, berarti Nabi Muhammad SAW itu sedang berpuasa, bukan di waktu perutnya kenyang. Kalau diteliti, semua nabi dan rasul tidak ada yang sedang perut kenyang. Ya boleh saudara teliti saja sejarahnya. Nah, jadi kalau saudara mau sesuai dengan ajaran Nabi Rasul, ya, ajarannya ini kita harus menelusuri. Berarti, nah, contohnya sedang berpuasa, makanya untuk yang mengalami suluk atau yang belajar ya dengan mursyid, itu pasti diawali dengan yang namanya mengosongkan perut, atau istilah agamanya berpuasa. Itu pasti diawali dengan puasa. Ya, tinggal kita teliti saja, kecuali yang obrolan-obrolan biasa atau sekedar silaturahmi atau bertanya saja. Tapi yang mendalami ajaran waliullah atau yang ingin memperdalam ilmu suluk terhadap salah satu mursyid, nah itu biasanya akan diawali dengan puasa biasanya. Makanya gitu, karena dengan berpuasa itu kita akan dilancarkan dan akan mudah untuk menemukan atau
untuk nanti kita istilahnya mengalami kesejatian termasuk ke alam nur ya. Itu nanti akan lancar karena kita tidak ada istilahnya ya nafsiyah ya, dari makanan-makanan atau duniawiyah dari minuman dan makanan, karena itu termasuk duniawi di dalam pandangan ilmu makrifat. Nah, dari Al-Quran atau hadis untuk menunjukkan kebenarannya akan tercapai. Kemudian kenapa begitu? Karena kalau ini perintah Allah, itu pasti ada hukum yang pasti. Tidak cuma kata-kata rumus atau siloka. Ini tidak benar. Karena kalau agama itu harus jelas hukumnya, supaya kita belajarnya juga itu tekun, pengabdiannya mantap, dan menjadi sebuah keyakinan yang pasti tidak tergoyah lagi. Apalagi ini kan urusan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tafakuri dengan lebih mendalam lagi tentang puasa, tentang bulan Ramadan. Nah, untuk pandangan ilmu makrifat ini akan lebih dalam juga. Tidak hanya sebatas puasa atau menahan dari makanan, minuman, hawa nafsu, dan dosa-dosa ya, dalam makom syariat. Tidak hanya seperti itu kalau dalam pandangan ilmu makrifat ya. Kenapa demikian? Karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberitahu kepada kita semua bahwa puasa ini adalah sebuah jalan ya, pintu untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ini untuk keterangannya ada di hadis Bukhari tentang bab puasa. Ada di sana ya ayat 7 yang berbunyi wa anhu radhiyallahu anhu hadis mutaqaddim kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa inahu li wa ana ajri bihi wa qala aidan fi akhirih as-shaimu farhatani yafrahuhuma idaftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nah, ini hadis ya dari Abu Hurairah, hadis yang dulu ya. Nah, kemudian berkata sebetulnya segala amal anak Adam itu diberikan kepadanya, diakukan kepadanya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah milik kami, kata Allah, dan kami yang akan membalasnya. Nah, ini yang lebih antiknya lagi. Kemudian hadis tersebut ya dilanjut di akhirnya ya, yang mana Rasul bersabda, orang yang berpuasa akan diberi 2 kebahagiaan, yaitu sekali di waktu buka puasa, yang keduanya di waktu sudah bertemu dengan Tuhannya. Nah, inilah ilmu makrifat. Tentu orang tersebut akan merasa bahagia dengan puasanya. Nah, ini sahabat tilawah semuanya, kenapa sangat berkaitan dengan ilmu makrifat ya. Semoga bermanfaat, tercerahkan agar kita semua ketika
melakukan ya puasa, melaksanakan puasa ini tidak hanya menahan dari minum, lapar, haus, dahaga, atau hanya menahan hawa nafsu dan dosa perdosaan makom syariat saja. Karena semuanya ya yang mantau channel Tilawah Semesta ini dari awal pasti sudah mengalami, memahami makrifat. Ya tinggal kita sinkronkan saja untuk orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan ini. Salam Tilawah Semesta.